Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Rahmat Ferianto LC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan juga rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sakinah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hud Reguler B atau kelas 3C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Daulah Umayyah II, yang dimana pada pembahasan ini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana kemunculan Daulah Umayyah II, kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan Daulah Umayyah II, kemudian bagaimana masa kejayaan Daulah Umayyah II, dan yang terakhir bagaimana runtuhnya Daulah Umayyah II itu sendiri. Pada masa Daulah Abbasiyah berkuasa, banyak pengemuka yang mendukung pemerintahannya. Bani Umayyah dikejar-kejar serta ditangkap oleh seorang yang selamat dari kejaran para pendukung Daulah Bani Abbas, yaitu beliau adalah Abdurrahman. Melalui Palestina dan Afrika Utara, beliau berhasil memasuki wilayah Andalusia. Keberhasilannya tidak dicapai dengan mudah, tetapi melalui usaha yang sangat gigih, karena pada saat itu Andalusia diperintah oleh Yusuf bin Abdurrahman Al-Fikri. Pada masanya banyak terjadi pertentangan antara sesama kabilah Arab dengan bangsa Barbar. Pertentangan ini membuka peluang bagi Abdurrahman tadi untuk ikut serta dan percaturan politik saat itu, dan ia berhasil memperoleh pengikut yang banyak. Masuknya Abdurrahman ke wilayah Andalusia ini membuat Yusuf marah. Ia berusaha mengusir Abdurrahman dari wilayah kekuasaannya itu. Akibat dari tindakan Yusuf itu, Abdurrahman melakukan perlawanan, sehingga terjadi pertempuran antara keduanya di dekat Cordoba pada tahun 139 Hijriyah atau 758 Masehi. Perperangan ini digunakan oleh Abdurrahman, dengan demikian ia memasuki Cordoba dengan membawa kemenangan. Dan sejak saat itulah Abdurrahman mendirikan kerajaan Islam di Andalusia, yaitu Daulah Umayyah II. Karena keberhasilannya itulah ia diberi gelar Ad-Dakhil, yang artinya orang yang berhasil memasuki wilayah Andalusia dan selamat dari kejaran pemerintah Daulah Abbasiyah. Baik, yang selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan masa Daulah Umayyah II, yang mana terdapat dalam 5 periode. Dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman yang pertama, yaitu pada tahun 726 sampai 788 Masehi. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh Khalifah Hashim, yakni pada tahun 788 sampai 756 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Khalifah Haman I, yakni pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Khalifah Abdurrahman yang kedua pada tahun 822 sampai 852 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Muhammad I, yakni pada tahun 852 sampai 886 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Munzir pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Kemudian yang terakhir itu dilanjut pada periode pertama ini oleh Khalifah Abdullah, yakni pada tahun 888 sampai 912 Masehi. Kemudian pada periode yang keduanya, masa pemerintahan Daulah Umayyah ini berlangsung mulai dari masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman ketiga, yakni pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Haman II, yakni pada tahun 961 sampai 1706 Masehi.
Kemudian periode keduanya, masa pemerintahan Daulah Umayyah II ini berlangsung mulai dari masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman yang ketiga pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Haman II, yakni pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Dan yang terakhir pada periode kedua ini itu diduduki oleh Khalifah Hisham II, yakni pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Nah, pada periode yang ketiga sampai kelima yang memimpin masih khalifah-khalifah yang saya sebutkan terakhir di periode kedua tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejayaan Daulah Umayyah II. Ketika masa Abdullah Ad-Dakhil berkuasa, Cordoba menjadi ibu kota negara. Ia membangun kota ini dan memperindahnya, serta membangun benteng di sekeliling kota dan istananya. Sepeninggalan Abdullah, agar Cordoba terus berkembang dan menjadi salah satu kota termuka di dunia peninggalan, Abdurrahman Ad-Dakhil yang kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordoba. Kemudian pada masa Hisham I, bagaimana ia memugar kembali jembatan tua yang dibangun oleh Al-Khawlani. Di samping menambah bangunan-bangunan megah dan taman-taman yang indah, pemugaran selanjutnya dilakukan pada masa Al-Mustansir dan Al-Mansur, kemudian pada masa Al-Muntasyir dan Mu'ayyah, yang merupakan perkembangan paling pesat yang terjadi pada saat itu, di mana pusat kota yang dikelilingi oleh tembok dengan 7 pintu gerbangnya pada waktu itu sedang berada di tengah karena berkembangnya daerah pinggiran di sekitaran kebanggaan Cordoba tidak lengkap. Tampak Al-Qasr Al-Kabir atau kota satelit yang dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan disempurnakan oleh beberapa orang penggantinya. Kemudian Ar-Rusafah merupakan sebuah istana yang dikelilingi taman yang luas dan indah yang dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil di sebelah barat laut Cordoba. Istana ini mencontoh produk istana dan taman Rusafah yang pernah dibangun oleh nenek moyangnya di Syria. Kemudian dilihat dari segi perkembangan bahasa dan sastra Arab, bahasa Arab masuk Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam. Shalibi yang mengutip keterangan Nichoson menyatakan bahwa pada permulaan abad ke-9 Masehi, bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi Andalusia. Sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, berkembanglah pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit disebut dengan adab baik dalam bentuk gizi maupun prosa. Di antara jenis prosa adalah kitab Nar-Rasul maupun karya fiksi lainnya. Menurut Amir Ali, orang-orang Arab Andalusia adalah penyair-penyair ala mereka, menemukan berbagai jenis puisi yang kemudian dicontoh oleh orang-orang Kristen di Eropa Selatan. Nah, di antara sastrawan terkemuka di Andalusia itu diantaranya adalah ada Abu Ammar Ahmad Ibnu Muhammad. Ia lebih menekuni ilmu kedokteran dan musik, tetapi kecenderungan lebih banyak kepada sastra dan sejarah. Yang kedua ada Abu Amir Abdullah Ibnu Syu'aib. Itu merupakan beliau menekuni prosa maupun puisi, hanya beberapa potong saja yang ditemukan. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Hashim, orang penyair sufi yang banyak mengubah puisi cinta, puisi-puisi yang dihimpun dalam ontologi Tak Seorang Dara berisi gambaran aspek-aspek percintaan dari pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain. Kemudian yang keempatnya ada Muluk Al-Tawaif. Beliau dianggap penyair paling besar di Andalusia pada masa itu. Si irama dengan perkembangannya syair, berkembang pula musik dan seni. Kemudian yang terakhir ada Hasan Ibnu Nafi, di mana beliau lebih dikenal dengan panggilan Ziryab. Beliau mempunyai keahlian dalam seni musik dan tarik suara. Pengaruhnya masih berbekas sampai sekarang.
Kemudian yang kita bahas yaitu masa kejayaannya. Dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, pemisahan Andalusia dari Baghdad secara politis tidak berpengaruh terhadap transmisi keilmuan dan peradaban antara keduanya. Banyak muslim-muslim Andalusia yang menuntut ilmu di negeri Islam Timur. Tidak sedikit pula para ulama dari Timur yang mengembangkan ilmunya di Andalusia, dan tokoh lain yang tidak kalah populernya dalam pengembangan ilmu fikih ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Marwan Juharmi. Ilmu agama yang berkembang amat pesat adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas faedah-faedah Al-Quran yang baik dan benar. Abu Amir Al-Dani Usman adalah ulama ahli qiraat ke-6 dari Andalusia yang mewakili generasinya. Sejalan dengan perkembangan filsafat, berkembang pula ilmu-ilmu lain. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa itu tidak terlepas kaitannya dari kerjasama yang harmonis antara penguasa, hartawan, dan ulama umat Islam di negara-negara Islam pada masa itu. Mereka berkeyakinan bahwa memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umumnya merupakan salah satu kewajiban pemerintahan, kesadaran kemanusiaan, dan kecintaan akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para pendukung ilmu telah menimbulkan hasrat untuk mengadakan perpustakaan-perpustakaan. Di samping mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah dan perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun khusus, perpustakaan pribadi banyak dibangun di berbagai penjuru kerajaan sejak dari kota-kota besar hingga ke desa-desa. Kemudian yang terakhir adalah runtuhnya Daulah Umayyah II, yang dimana faktor pertamanya adalah konflik Islam dengan Kristen pada penguasa Muslim. Penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen tahlukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kader Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara tentara Islam dengan Kristen pada abad ke-11 Masehi. Umat Kristen memperoleh kemajuan pesat sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Faktor keduanya yaitu dari kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius hingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberikan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian selanjutnya dilihat dari tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk atau Waif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Kemudian ada keterpencilan Islam di Spanyol, yaitu dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dikarenakan saya juga masih dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.